Shalom, jumpa lagi di channel PL2 KBTC bersama saya Evangelis Bayu Irawan. Hari ini kembali kita akan belajar Bapak Ibu, Saudara-saudari. Sebelumnya sebelum belajar firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan, pemeliharaan Tuhan, kesehatan, kekuatan, kehidupan yang masih Bapa berikan bagi setiap kami pada hari ini Tuhan. Sungguh kami sangat berterima kasih Tuhan yang tidak pernah meninggalkan, tidak pernah membiarkan kami, selalu ada di dalam setiap langkah kehidupan kami. Tuhan, tolong kami dalam setiap kelemahan kami, kekurangan kami, biar Bapa yang menyempurnakan kami. Ajar kami tetap setia, kuatkan dan teguhkan kami sampai kepada akhirnya Bapa. Mari Roh Kudus mengurapi setiap kami, karena kami sekarang akan belajar akan kebenaran firman-Mu. Berbicara bagi setiap kami, sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita akan membuka Alkitab di dalam Ibrani pasal ke-10 ayat 35 sampai 39. Ibrani pasal ke-10 ayat yang ke-35 sampai 39. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Puji nama Tuhan. Hari ini sama-sama saudara dan saya kembali diingatkan oleh firman Tuhan bahwa ketika saudara dan saya percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita bukan hanya sekedar percaya, tetapi ada proses di dalam kepercayaan kepada Tuhan Yesus itu agar kita tetap setia sampai kepada akhirnya. Maka tema khotbah hari ini, yaitu judul khotbah hari ini, setia sampai akhir. Di dalam ayat yang ke-35, coba kita perhatikan bersama-sama. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Ayat ini berkata, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu. Berarti ada hal-hal yang membuat saudara dan saya bisa melepaskan kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus. Iblis berusaha menggoda. Dunia berusaha meruntuhkan iman orang-orang yang percaya kepada Yesus agar mereka berhenti di tengah jalan, tidak lagi percaya kepada Tuhan Yesus. Dengan kata lain, mereka tidak lagi menyembah Tuhan dan akhirnya berubah kepercayaannya. Itu sebabnya ayat 35 ini berkata, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Perhatikan baik-baik ayat ini. Apapun yang hari-hari ini kita alami, pencobaan apapun, tantangan apapun, jangan sampai iman saudara, jangan sampai kepercayaan saudara kepada Tuhan Yesus menjadi luntur. Baju bisa luntur, betul? Warna bisa luntur,
Tetapi saya ingin berkata, imanku, jangan sampai luntur kepada Tuhan Yesus. Tetaplah setia sampai akhir. Karena mengikut Kristus ini merupakan proses. Jangan sampai kita hanya bisa mengawali, tetapi tidak bisa mengakhiri, saudaraku. Kalau kita bisa mengawali, kita juga harus mengakhirinya dengan gilang gemilang. Finishing well. Itu yang Tuhan inginkan. Itu yang Tuhan rindukan atas kehidupan saudara dan saya hari ini. Jangan melepaskan kepercayaanmu kepada Tuhan Yesus. Jangan melepaskan iman kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus. Mari kita finishing well, setia sampai akhir. Karena firman ini berkata, besar upah yang menantinya. Wow, luar biasa. Dan upah yang akan diberikan Tuhan ini tidak dapat dibandingkan dengan kekayaan apapun di dalam dunia ini. Luar biasa sekali, saudaraku. Di dalam ayat 36 dikatakan, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Berbicara tentang kekristenan, berbicara tentang menjadi murid Kristus, berarti itu berbicara tentang ketekunan. Tanpa ketekunan, tidak akan mungkin kita bisa tetap percaya kepada Yesus. Saudara dan saya perlu tekun, tetap setia, tetap teguh, tidak tergoyahkan untuk memiliki iman percaya kepada Yesus. Karenanya di dalam ayat 36 ini dikatakan kamu perlu ketekunan. Supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu, Alkitab berkata, saudaraku. Setiap hari kita belajar untuk taat. Setiap hari kita belajar untuk hidup di dalam kebenaran firman Allah. Melawan segala bentuk keinginan dosa dalam hidup kita. Ayo tekun. Jangan menyerah. Jangan gampang putus asa. Jangan gampang mundur. Ketika situasi rasanya tidak memungkinkan. Ketika situasi rasanya mendesak saudara dan saya untuk putus asa. Firman Allah berkata, kamu memerlukan ketekunan. Saudara dan saya perlu tekun untuk mengiring Tuhan. Menyangkal diri, memikul salib. Pilihan ada di tangan saudara hari ini. Apakah saudaramu tetap setia sampai akhir atau berhenti di tengah jalan? Ada banyak orang yang hari ini juga mereka berhenti di tengah jalan karena berbagai macam faktor. Mungkin karena uang, ada tawaran uang yang begitu luar biasa, sehingga ketika disangkut pautkan dengan iman percaya kepada Yesus, mereka berhenti mengiring Yesus, mereka lebih memilih uang. Ada yang karena pasangan hidup, mereka berhenti iman percaya mereka kepada Yesus karena pasangan hidup. Ada yang karena karir, saudaraku. Mereka tidak lagi mengiring Tuhan Yesus, tidak lagi percaya kepada Yesus. Dan Tuhan Yesus ditinggalkan karena karir. Banyak faktor yang hari-hari ini membuat saudara dan saya bisa berhenti untuk percaya kepada Yesus. Pilihan ada di tangan saudara. Tapi Alkitab berkata, upah yang bagi orang yang tetap setia, upah bagi orang yang tetap tekun. Alkitab berkata, besar, saudara. Upahnya besar di sorga. Dan dunia tidak akan bisa memberi kehidupan yang kekal. Dunia tidak bisa memberikan hidup yang berarti seperti yang diberikan oleh Yesus.
Apa yang kita bisa dapatkan dari dunia mungkin kelihatannya sesaat begitu hebat, begitu indah, begitu mulia. Tapi ketika kita ada di dalam dunia tersebut, di dalam kehidupan tersebut, ternyata semuanya semu. Seperti fata morgana yang ada di padang gurun. Bapak Ibu tahu pasti tentang fata morgana ini. Orang yang lama-lama ada di padang gurun, kelihatannya lama-lama karena saking teriknya matahari dan rasa haus, seolah-olah orang tersebut melihat satu danau atau satu mata air. Dan ketika dihampiri, ternyata tidak ada. Itulah fata morgana. Dan saya ingin berkata, dunia memberikan fata morgana. Keinginan daging, keinginan dosa. Dan iblis memberikan fata morgana. Kelihatannya ada air di dalam dunia ini. Kelihatannya ada keindahan, janji yang luar biasa. Padahal ketika saudara dan saya menghampirinya, ternyata semu dan kita tidak akan menemukan kebenaran di dalam hal tersebut. Makanya ayat 35 berkata, jangan kamu melepaskan kepercayaanmu. Iblis menggoda, dunia menggoda, dosa menggoda, agar saudara dan saya berhenti untuk tidak percaya kepada Yesus. Dan akibatnya mengerikan ketika kita melepaskan kepercayaan kepada Yesus. Maka saudara dan saya akan mendapatkan kebinasaan, bukan kehidupan. Bukan kekekalan. Ketika Anda percaya kepada Yesus, maka Alkitab berkata, kehidupan yang kekal itu diberikan kepadamu. Tetapi sebaliknya, ketika kita berhenti untuk mempercayai Yesus, maka Alkitab berkata kebinasaan yang kekal bersama para iblis itu akan didapatkan saudara dan saya. Jangan pernah menyerah, jangan pernah mundur. Ayo terus pikul salibmu, terus sangkal dirimu. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Bapak Ibu pasti pernah mendengar pujian ini. Pujian ini lahir dari keluarga pasangan suami istri dan anak yang berada di India. Beberapa ratus tahun yang lampau. Di desa yang saya lupa namanya, saudaraku. Dan ini merupakan kisah nyata. Ketika suami istri dan anak-anaknya ini mendapat lawatan Tuhan, maka satu kampung itu menjadi geger. Karena pada dasarnya sebelum mereka percaya Yesus, mereka adalah seorang para pengikut Hindu. Orang-orang yang menyembah Tuhan di luar Kristus, saudaraku. Ketika mereka memutuskan untuk percaya kepada Yesus, maka mereka dianggap sesat oleh kepala desa dan seluruh penduduk kampung di mana mereka tempat tinggal. Tetapi ketika saya membaca kisah ini, suami, istri, dan anak-anak ini tetap memutuskan untuk percaya kepada Yesus. Apapun resiko yang harus mereka terima. Dan akhirnya mereka ditangkap semuanya, Bapak Ibu. Diperhadapkan di pengadilan kampung itu. Dan kepala desa berkata kepada suaminya. Pertama kepada suaminya, saudaraku. Kamu putuskan hari ini. Apakah mau tetap percaya kepada Yesus? Atau berhenti mengikut Yesus? Kalau kamu tetap percaya kepada Yesus, maka istri dan anak-anakmu akan dibakar hidup-hidup. Tetapi suami ini berkata, saya akan tetap mengikut Yesus. Ketika suami ini berkata seperti itu, bukan main-main. Istri dan anak-anaknya itu dibakar di depan mata suami ini, saudaraku. Dan hal yang ajaib terjadi ketika
istri dan anak-anaknya dibakar, pujian ini timbul. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Dan terakhir kepala desa bertanya, apakah kamu tetap mau ikut Yesus atau menyangkal? Saya tetap mengikuti Yesus, suami ini berkata. Dan tanpa ampun, akhirnya suami ini juga dibakar, saudaraku. Itulah kisah lagu ini dari desa di India beberapa ratus tahun yang lampau. Kepala keluarga yang menerima Yesus sebagai Tuhan. Suami, istri, dan anak-anak yang bagi dunia mungkin mereka konyol. Mereka mati mengenaskan. Tapi tahukah saudara? Bertahun-tahun kemudian penduduk desa dan kepala desa itu bertanya-tanya, siapa Yesus itu? Kenapa mereka berani mati? Kenapa mereka berani dibakar hidup-hidup hanya karena nama Yesus? Penduduk setempat bertanya-tanya di dalam hati. Kepala desa pun bertanya-tanya dalam hati. Bertahun, 2 tahun, 3 tahun kemudian. Setelah kematian mereka, suami, istri, dan anak-anak sebagai martir. Orang yang percaya kepada Yesus. Dan luar biasa Bapak Ibu. Suami, istri, dan anak-anak ini menjadi tumbal. Gara-gara mereka tetap setia sampai akhir, saudaraku. Penduduk setempat, bahkan kepala desa yang membakar hidup mereka, mengenal Yesus, diselamatkan lewat kehidupan suami, istri, dan anak-anak yang setia sampai akhir kepada Yesus. Inilah kisah nyata yang luar biasa yang mengharukan. Lewat kehidupan suami, istri, dan anak-anak, berani mati sampai akhir. Tetap setia sampai akhir. Tidak menyangkal imannya apapun yang terjadi. Dan lahir pujian. Mengikut Yesus adalah keputusanku. Sebab kamu memerlukan ketekunan. Kita memerlukan ketekunan Bapak Ibu. Pada saat kita melakukan kehendak Allah, kita akan memperoleh apa yang dijanjikannya itu. Percayalah. Hari ini kita hidup karena anugerah. Hari ini kita hidup karena kasih Yesus. Jangan pernah mundur. Jangan pernah kecewa. Tetap taat lakukan kehendak Allah, saudaraku. Jangan lepaskan kepercayaan kita kepada Yesus. Karena di dalam ayat 37 dikatakan, mari kita lihat bersama. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi. Dan Ia Yesus yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Sedikit Bapak Ibu, sedikit lagi waktunya. Mari bersabar. Dia Tuhan Yesus akan datang yang kedua kalinya sebagai Raja di atas segala raja. Sebagai hakim yang adil. Dia datang dengan segala kemegahannya. Untuk menjemput saudara dan saya yang setia sampai akhir. Dan dia tidak akan menangguhkan kedatangannya yang kedua kali ini. Ayat 38 dikatakan, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Mari hidup dengan iman, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Jangan hidup dengan perasaan. Jangan hidup dengan apa kata dunia, apa kata situasi hari ini. Anda dan saya, biarlah hidup dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Waktu kita hidup dengan iman, maka sesuatu yang ajaib, sesuatu yang supranatural akan menjadi bagian hidup saudara dan saya.
Kalau hidup menurut perasaan, hidup menurut situasi yang ada, maka kita tidak akan tetap teguh. Saudara pasti akan bergoncang. Karena hidup berdasarkan perasaan, hidup berdasarkan mata yang dilihat. Tetapi ketika kita hidup oleh iman kepada kebesaran Tuhan, situasi sesulit apapun, masalah sesusah apapun, akan selalu ada jalan keluarnya. Karena kita percaya kepada Allah yang besar, Allah yang hidup, Allah yang menciptakan langit dan bumi ini, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Karenanya ayat ini berkata orangku yang benar akan hidup oleh iman. Orang yang hidup oleh iman, dia tidak akan dikuasai oleh keadaan dunia ini. Karena orang yang hidup dengan iman, dia memiliki pengharapan di dalam Yesus. Dunia boleh sulit, dunia boleh susah. Tetapi orang yang hidup oleh iman kepada Kristus itu berbeda. Pengharapannya, sukacitanya, damai sejahteranya tidak akan pernah habis dalam orang-orang yang hidup oleh iman. Pastikan Anda dan saya hari ini berjalan di dalam iman, hidup oleh iman, dikuasai oleh iman kepada Yesus Kristus. Bukan oleh situasi dunia, bukan oleh perasaan. Dan apabila maksudnya saudara mengundurkan diri, maka Tuhan tidak akan berkenan. Jangan sampai sekali lagi kita hanya bisa mengawali percaya kepada Yesus, tetapi saudara dan saya tidak bisa mengakhirinya. Tidak bisa sampai mencapai garis finish, saudaraku. Mari, jangan sampai kita mengundurkan diri, Bapak Ibu. Tetaplah setia sampai akhir. Tetaplah taat sampai akhir. Tetaplah beriman sampai akhir kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan akan tetap melindungi, memberkati, menjaga hidup kita. Firman-Nya berkata Dia adalah Immanuel. Berarti Dia Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kita. Tuhan sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan, dan Tuhan sekali-kali tidak akan pernah membiarkan kita. Jangan tertipu oleh tawaran iblis, jangan tertipu oleh tawaran dunia. Karena memang siapapun yang beribadah di dalam Kristus, dikatakan di dalam Timotius, dia juga harus menderita. Dikaruniakan bukan hanya untuk percaya kepada Yesus, tetapi kepada kita yang percaya kepada Yesus dikaruniakan juga untuk menderita bagi nama Yesus. Makanya ibadah kekristenan kita seringkali dihalang-halangi. Pembangunan gereja seringkali juga dihalang-halangi. Tapi Alkitab berkata, kita perlu ketekunan. Jangan sampai melepaskan iman percaya kepada Yesus. Karena orang-orang yang mengundurkan diri, Tuhan juga tidak akan berkenan bagi orang yang seperti ini, saudaraku. Susah, senang, mari kita tetap bersama Yesus. Hari ini mungkin kita makan ala kadarnya. Dan suatu saat, besok atau lusa kita makan mewah. Tetap bersama Yesus. Hari ini mungkin ekonomi Anda pas-pasan. Besok lusa, sebulan kemudian, ketika Tuhan mengangkat ekonomimu, tetap setia sampai akhir. Jangan gadaikan iman setia, iman percayamu kepada Yesus karena uang, karena seks, karena karir, karena jabatan. Jangan gadaikan iman percayamu kepada Yesus oleh hal-hal seperti ini. Karena Tuhan tidak akan berkenan bagi orang-orang yang seperti ini. Kau akan menemukan kebinasaan jika engkau menggadaikan iman percayamu kepada Yesus karena hal-hal seperti ini, saudara. Mari bangun iman kita setiap hari semakin mantap di dalam Dia. Bangun pengenalanmu kepada Tuhan semakin hari semakin kuat. Perbanyak waktu doa, pembacaan firman, perenungan firman Tuhan.
setiap hari. Agar akar saudara semakin dalam di dalam Yesus. Berapa banyak hari-hari ini orang yang akhirnya mengundurkan diri. Yang tadinya percaya kepada Yesus, yang tadinya menyala-nyala kepada Tuhan Yesus. Akhirnya mereka mengundurkan diri. Contoh Demas di dalam Alkitab, rekan satu pelayanan Paulus. Dan Paulus berkata di dalam suratnya, Demas akhirnya mencintai dunia ini. Tidak lagi melayani Tuhan. Tidak lagi percaya kepada Tuhan. Tapi hari ini Alkitab berkata di dalam ayat 39. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa. Saudara, Anda dan saya bukan orang yang mengundurkan diri. Catat ini baik-baik. Anda dan saya bukan orang yang mengundurkan diri. Tetapi kita adalah orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Aminkan ini dalam nama Yesus. Masalah boleh berat, tantangan boleh berat. Sekali lagi Alkitab berkata kita bukan orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa. Tetapi orang-orang yang percaya, yang beroleh hidup. Oh haleluya, luar biasa Tuhan Yesus. Segala pujian, hormat dan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Engkau dan saya bukan orang-orang yang mengundurkan diri. Anda adalah orang-orang yang kuat. Anda adalah orang-orang yang setia sampai akhir. Anda adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Ingat itu. Jangan percaya kepada dusta iblis. Wah, kamu lemah. Kamu orang yang gak setia. Jangan percaya. Itu dusta yang berasal dari si setan ingin melemahkan kita. Ingat, kita adalah orang-orang yang kuat di dalam kasih karunia-Nya. Kita adalah orang-orang yang mencapai garis akhir di dalam kasih karunia-Nya. Sekali lagi Bapak Ibu, saya tidak akan memperpanjangkan firman Tuhan ini. Kita umat yang lebih dari pemenang. Kita umat, bukan umat yang binasa. Tapi kita umat yang percaya dan yang beroleh hidup di dalam anugerah Tuhan Yesus. Tetap setia sampai akhir. Jangan pernah mundur. Jangan pernah kecewa. Terus taat, terus bangun imanmu di dalam pengenalan yang lebih lagi akan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan. Kalau hari ini kami diingatkan, disadarkan bahwa memang iblis tidak tinggal diam. Tapi kami tahu satu hal. Kami adalah orang-orang yang beroleh hidup, bukan orang-orang yang binasa. Kami adalah orang-orang yang percaya. Tuhan, terima kasih. Terus berikan kekuatan bagi para pendengar firman-Mu hari ini dimanapun mereka berada. Berikan kemampuan, kekuatan, kesanggupan di dalam diri mereka dalam nama Yesus. Tuhan jamah. Dalam nama Tuhan Yesus, urapan Roh Kudus turun. Kuralaba yesetu kanana takasanti. Urapan Roh Kudus turun, membakar, memberikan semangat yang baru, memberikan kekuatan yang baru dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Terus kuatkan kami, teguhkan kami sampai kepada akhirnya. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan untuk selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, Saudara-saudari. Apabila Anda merasa terberkati dengan channel ini, jangan lupa like, subscribe, share, dan komen. Sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.